Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, wow, Banten kembali menyala. Para tokoh Banten berhasil bikin DPR terdiam. Rakyat Banten meminta kepada pemerintah jika tidak mampu mengatasi permasalahan di Banten dan sekitarnya, khususnya membubarkan proyek PIK 2 dan menangkap oligarki penjajah. Rakyat Banten siap perang dan melakukan perlawanan sendiri terhadap para oligarki penjajah dan siap menunggu komando dari Sultan Banten untuk merang. Wow, ngeri. Bahkan salah satu tokoh muda Banten dengan tegas di DPR meminta kepada pemerintah jika tidak mampu menyelesaikan kasus PIK 2 dan pagar laut di Banten, Tangerang dan sekitarnya, rakyat Banten meminta Banten untuk dijadikan zona bebas hukum selama 48 jam untuk menghabisi para penjajah dan oligarki yang diduga kebal hukum tersebut. Wow, gila, ngeri ya guys. Nggak kebayang nih jika Banten dijadikan zona bebas hukum. Wow, betapa mengerikannya suasana di malam itu ya, apalagi malam nih. Benar-benar mencekam itu ya. Oke guys, apa lama-lama lagi kita apa dulunya? Ini dia. Let's go. Let's go. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aguan PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam biar kami rakyat yang bertindak di sana. Terima kasih. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Jasmu. Saya ingin melaporkan temuan di lapangan. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Serang bernama Haji Abdul Ghafur ketika dalam rapat resmi seperti ini, ketika itu dalam kasus pagar laut, beliau hanya mengecek, meminta keterangan dari pihak desa, dari Kades. Lalu waktu itu saya protes, kenapa tidak minta keterangan dari rakyat? Apa bahasanya pimpinan? Saya takut ditembak. Takut ditembak. Nggak tahu, yang ngomong itu anggota DPRD. Ya, makanya kita sampaikan, seorang anggota DPRD di forum resmi, dalam rapat resmi, ngomong ke rakyat bahwa saya tidak bisa menemui rakyat karena takut ditembak. Wow, gila. DPRD Kabupaten Serang namanya Abdul Ghafur dari fraksi PKB. PKB. Berarti ada kekuatan besar ini, kita semua punya keyakinan, dan justru malah kadang anggota polisi yang baik malah berjerat dengan seragamnya. Bapak-bapak di sini yang duduk di sini, saya tahu terjerat dengan statusnya. Semua punya kepercayaan dan punya pengetahuan. Tapi justru jabatan menghalangi bapak-bapak di sini untuk bertindak. Kemudian yang kedua, hari ini saya masuk di gedung DPRD ini tidak bisa masuk karena tidak memakai sepatu. DPR RI mah. Tapi aduan mengurut sungai masih bebas sekarang, Bapak pimpinan. Tidak Polri, tidak TNI, tidak Dewan, tidak Menteri. Kenapa di negeri ini tidak ada yang berani sama orang yang namanya aguan? Saya bahkan tidak masuk di gedung milik rakyat hanya karena tidak pakai sepatu. Tapi aguan mengurut di sungai, tanah bengkok. Dan terakhir saya menemukan satu lagi, Bapak pimpinan, di BPN ada salah seorang anggota BPN Kabupaten Serang ngomong langsung saat rapat resmi. Kata salah seorang anggota BPN, lo bagus Mahesa, tanahnya dijual 23.000 daripada digusur. Yang ngomong pegawai resmi anggota BPN. Anggota BPN. Wah. Ibu tolong dengerin Bu, ibu dari BPN Bu. Ini rakyat bicara Bu. Limba itu si ibu itu dari BPN. Ya, diteruskan aja, diteruskan. Kita semua mendengar. Kalau begini siapa yang harus dipercaya lagi guys? Sementara anggota DPRD-nya aja sebagai penyambung tangan rakyat, sebagai penyambung mulut rakyat, ketakutan untuk menemui rakyat, katanya takut ditembak. Itu takut ditembak oleh siapa? Gitu ya. Oleh siapa dia takut ditembak? Kacau apalagi tadi kata Bang Mahesa ini ada salah satu oknum pegawai BPN yang berkata yang tidak pantas gitu ya, yang sangat sama sekali tidak mewakili rakyat gitu ya. Wah, kalau begini siapa yang mau disalahkan? Siapa yang mau, kepada siapa lagi rakyat akan mengadu gitu. Kacau. Betapa sakit anggota dewannya katanya takut ditembak. Betapa sakitnya kami rakyat Banten. Salah seorang anggota BPN ngomong, oh lebih baik dijual 3.000 daripada digusur. Iya. Saya hanya bisa melaporkan itu saja. Sampai suatu ketika, sampai saya ngomong pernah kayak orang Namanya siapa ini Bang? Namanya. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aguan PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam biar kami rakyat yang bertindak di bidang. Sekian, terima kasih. Saya tidak cemburu dengan ngeri guys.
Jika benar ini terjadi, Banten dijadikan zona bebas hukum selama 2 hari atau 48 jam. Waduh, nggak kebayang betapa mencekamnya suasana di Banten, betapa mengerikannya. Pasti akan terjadi anarkis di mana-mana gitu ya, apalagi terhadap para komunis dan juga para penjajah oligarki. Mungkin akan dihabisi oleh rakyat Banten. Wah, nggak kebayang. Aduh, lanjut. Mereka yang punya Rubicon 7. Saya juga tidak cemburu dengan mereka yang rumahnya tingkat 7. Dan saya juga tidak mengiri kepada mereka yang duitnya bertonton. Tapi saya akan marah ketika proses pendapatannya itu adalah hasil ngegarong. Saya akan marah ketika proses pembangunan itu adalah menjajah tanah leluhur kami. Maka saya akan katakan hari ini, mudah-mudahan Aulia Sultan Agan Sersayasa menyaksikan ucapan saya ini. Maka detik ini kami akan nyatakan perang. Sebenarnya masyarakat tuh pingin aksi demo gitu sebenarnya, pengen demo besar-besaran sampai pengen revolusi bahkan. Ya ini sebelum menunggu kapan nih Prabowo nih bicaranya gitu. Itu akan dilakukan. Gitu, kan. Itu akan dilakukan kalau seandainya Prabowo mendukung mereka gitu. Nah, yang raksasa ini gitu. Misalkan para cukong-cukongnya, para londo-irennya masih keliaran gitu kan, ataupun para calo-calo tanahnya masih keliaran, ya itu tentunya kalau memang ada aksi calo-calo tanahnya ini paling tidak ya diamankan lah gitu dengan undang-undang yang berlaku, ya mungkin itu berarti instrumen pemerintah sudah hadir. Kalau tadi Pak Heru kan banyak bercerita juga ya soal itu, jadi cabutnya jangan cuma bambunya aja sampai ke akarnya, terus bicara soal revolusi, sesuatu yang sebenarnya juga oleh Kiai Embai dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal dan sebagainya. Nah, yang Anda sampaikan sampai akarnya itu berarti dengan kata lain warga memang bukan cuma nggak mau pagar laut, tapi PSN PIK 2 ya jangan ada gitu ya. Semua cabut. Ya kalau bahasa akar mangrove kan banyak, ada akar cakar ayam, cakar serabut, cakar tunggal ya, cakar lutut. Nah itu semua ambil. Sampai PSN-nya cabut sekalian gitu, jangan sampai berkeliaran. Karena semua ya masyarakat sudah pintar Bu. Kedepannya akan jadi apa Indonesia? Kedepannya anak-anak saya akan jadi apa? Harapan kayaknya langsung Presiden Prabowo. Apa harapannya? Jadi harapannya ya kami selaku masyarakat nelayan Bu ya, laut sudah cantik lagi aja terima kasih. Jadi paling tidak yang di darat yang kasihan, karena di darat itu ada pengurugan, ada intimidasi dan lain sebagainya. Ya, jadi maka dari itu kami berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut ya PSN PIK 2 yang zolim bagi saya itu aja. Mudah-mudahan Pak Dewan kami yang di depan bisa membantu masyarakat kecil ya, khususnya masyarakat nelayan, tani, tambak di sana ribuan Pak yang udah menjerit. Bahkan kemarin juga banjir sampai saat ini, hujan gede, kampung-kampung masuk, udah pada menangis Pak. Cuma dia sekarang ya tetap ya bersikeras seolah-olah dia tidak pernah punya salah. Jadi kalau memang didiamkan aja, kekhawatiran kami akan jadi bentrokan, adu domba. Itu ya, maka dari itu segera secepatnya Pak, karena konflik di sana luar biasa. Beda sama konflik-konflik yang lainnya, karena warga Banten itu ya salah satu apa ya, sejarah lah, sejarah perjuangan itu ada di situ. Darah perjuangan masih kental. Nah, lu pengennya ribut aja Bu, jujur aja, nelayan aja pengen ikut demo ya, tani tambak pengen ikut demo, buruh pengen ikut demo, cuman arah demonya di mana kan begitu. Dan kapan waktunya? Nah, nunggu aja kita nanti dari Kesultanan Banten. Kalau Panglima Perang Kesultanan Banten mengatakan perang ya perang, bisa aja. Mantap. Wah. Keren. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi!
Oke, luar biasa ya. Ini sepertinya perlawanan rakyat Banten dan sekitarnya telah mulai terasa guys. Sebab katanya sampai saat ini yang katanya pagar laut yang telah habis dicabut dan pengurukan sudah tidak lagi, ternyata masih ada. Pagar laut itu masih ada dan pengurukan masih ada gitu ya. Wow, ngeri nggak tuh ya? Padahal katanya telah dibersihkan, telah dicabut semuanya. Nah, ini PR pemerintah, PR para penegak hukum untuk membebaskan Banten dari penjajahan oligarki yang rakus, yang menguruk tanah mereka, yang membeli tanah mereka dengan harga yang tidak pantas gitu ya. Kita berharap kepada pemerintah, Presiden Prabowo Subianto untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Jangan sampai rakyatmu marah Pak, jangan sampai NKRI ini pecah karena kelakuan oligarki. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thanks for watching.